Baik Bapak Ibu, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu hari ini, tanggal 6 Desember, kita memasuki masa Advent yang kedua. Sebelum pelaksanaan kebaktian, kami akan membacakan berita jemaat pada minggu hari ini. Berita jemaat Minggu tanggal 6 November 2020. Dari berita pelayanan, petugas ibadah hari Minggu yang dilaksanakan pada hari ini dilayani oleh lingkungan Bethlehem dan pimpinan ibadah kita Bapak Pendeta Yulianson Sarjana Teologia, liturgus Penutua Ibu Wiraini. Petugas ibadah hari Minggu yang dilaksanakan pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat Romawi pertama, kemudian lingkungan syukuran, kebaktian SPB, kebaktian SPPR, kebaktian SPPR, dan kebaktian sekolah hari Minggu. Tidak ada perubahan. Kemudian berita keuangan juga tidak ada perubahan, sesuai dengan tertera di berita jemaat pada minggu hari ini. Kemudian kami akan membacakan sebuah undangan pemberkatan nikah. Dia yang mempertemukan, dia yang mengajarkan tentang iman, pengharapan dan kasih sayang, dan kini dia pula yang telah mempersatukan dan mengikat kami dalam kasih dan pernikahan kudus. Mari Teddy dan Alengan Landris. Pemenuhan hukum adat Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 7 WIB, bertempat di rumah kami Jalan Embung nomor 79 RT 4 RW 2 Rikut Jawu, Desa Sababilah. Pemberkatan nikah Sabtu 12 Desember 2020 pukul 10 WIB yang bertempat di rumah kami Jalan Embung. Jamuan makan Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah kami Jalan Embung. Merupakan suatu kehormatan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu. Kami yang berbahagia, Mari Teddy dan Alengan Landris, turut mengundang Hurden Beseng, Subria Dinata, Pika Daang, Titiadi Daang, Hendra Jaya SM, Artino Endrado, Neti Budalari, Joni Takaendang, Insinyur Bernard I Mahemap, Setman Budalari, Ruslan Yasin, Britelmen M Damun. Demikian undangan pemberkatan dan penunggahan nikah. Kemudian ada penegasan. Sebabilah 26 November 2020 nomor 023 Majelis Jemaat GKI Sebabilah garing 11 garing 2020 kepada seluruh warga jemaat GKI Sebabilah di tempat perihal
pemberitahuan kebaktian Minggu dan Hari Besar Gerejawi tahun 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan surat edaran Majelis Sinode nomor 319 tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan perayaan Natal 2020 dan rapat BPH Majelis Jemaat GKI Sababilah Minggu 22 November 2020 bersama ini memberitahukan kepada pertama, kebaktian hari Minggu dan kebaktian Hari Besar Gerejawi tahun 2020 masih belum dapat dilaksanakan di gedung gereja. Yang kedua, warga jemaat GKI Sababilah melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing. Yang ketiga, agar kebaktian dapat berjalan dengan baik dan secara serentak, BPH Majelis Jemaat GKI Sababilah melayani warga jemaat GKI Sababilah secara virtual atau perekaman yang ditayangkan melalui TV kabel, YouTube, dan Facebook Majelis Jemaat GKI Sababilah pada pukul 8.00 WIB. Penayangan perayaan Natal 2020 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 16.00 WIB. Ditayangkan serentak melalui TV kabel, YouTube, dan Facebook melalui Majelis Jemaat GKI Sababilah. Penayangan kebaktian Natal pertama dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 8.00 WIB. Ditayangkan serentak melalui TV kabel, YouTube, dan Facebook. Majelis Jemaat GKI Sababilah dilanjutkan kunjungan Natal dalam bentuk anjang sana dan pelayanan doa ke rumah-rumah kaum lansia. Yang keenam, penayangan kebaktian Natal kedua dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 pukul 8.00 WIB. Ditayangkan serentak melalui TV kabel, YouTube, dan Facebook Majelis Jemaat GKI Sababilah. Yang ketujuh, penayangan kebaktian tutup tahun Majelis sekaligus perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 16.00 WIB. Ditayangkan serentak melalui TV kabel, YouTube, dan Facebook melalui Jemaat GKI Sababilah. Kedelapan, penayangan kebaktian tahun baru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 8.00 WIB. Ditayangkan serentak melalui TV kabel, YouTube, dan Facebook Majelis Jemaat GKI Sababilah. Yang kesembilan, jika ada perubahan pelaksanaan akan disampaikan kemudian. Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian. Salam sehat, Tuhan Yesus menyertai kita. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sababilah, Ketua Pendeta Yulianson Sarjana Teologia, Sekretaris Reninson Geseng SE. Demikian berita jemaat kita pada hari ini. Dan untuk pelayanan kebaktian Minggu tanggal 6 Desember 2020 kita akan melaksanakannya, dan dalam hal ini terima kasih atas perhatian dari seluruh warga jemaat. Kami sampaikan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana Bapak Ibu berada di rumahnya masing-masing, karena kita akan melaksanakan ibadah virtual di rumahnya masing-masing. Minggu 6 Desember 2020, Advent kedua,
dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Bandingkan Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 dengan subtema kasih yang berkorban. Salam. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua, sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan meminta Israel, yang pemuraannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Mika 5 ayat 1. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu siapkanlah hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Soraklah Yerusalem.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Jemaat, silakan duduk. Nas pembimbing seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas 3 ayat 4 dan sampai dengan 6. Baiklah, kita sambut nas pembimbing tadi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87, bait pertama dan yang kedua. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat berdiri. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita?
Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah, yang tidak pernah letih menyapa umat-Mu kembali pada cinta mula-mula. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja. Sebab mempraktekkannya bukanlah hal yang mudah. Tapi ampuni kami ya Tuhan Allah. Betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil nama-Mu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tangan-Mu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua yang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibaharui di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Kau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait 1 dan baitnya yang kedua. Engkau terang
Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk pembacaan Alkitab kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu, dan kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayat yang pertama hingga yang ke-11, yang kami baca dalam nama Tuhan Yesus. Yang demikian bunyinya. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput yang kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperbolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang selalu Engkau boleh nyatakan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Pada minggu pagi hari ini, kami kembali boleh datang untuk menghadap tahta-Mu yang kudus ya Allah, dengan membawa pujian sembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kami mengerjakan hari-hari kehidupan kami, sehingga apa yang kami boleh kerjakan senantiasa boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kiranya kuasa kebenaran firman-Mu akan selalu boleh menguasai hati dan pikiran kami, dan mengarahkan hidup dan kehidupan kami di dalam kebaikan dan kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita pada minggu pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8, ya, dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Minggu pagi hari ini 6 Desember 2020 kita memasuki masa raya Advent yang kedua, yang mana dalam masa raya Advent kedua ini kita diingatkan bagaimana kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kelahiran Juru Selamat sebagai bagian dari ungkapan syukur dan sukacita umat Tuhan di dalam menyambut masa raya Natal. Untuk itu, dengan mengangkat tema Akulah Awal, Akulah Alfa dan Omega, dan subtema Kasih yang berkorban, dan lilin Advent yang kedua disimbolkan sebagai kesetiaan dan cinta. Tentu lilin-lilin Advent yang dinyalakan ini bukan hanya sebuah simbol, namun mengandung makna, mengandung arti. Yang mana lilin yang pertama itu mengandung arti pengharapan, lilin yang kedua cinta dan kasih dan kesetiaan, lilin yang ketiga adalah sukacita, dan sedangkan lilin yang keempat adalah damai sejahtera. Itu adalah arti dari lilin-lilin yang dinyalakan dalam setiap minggu Advent, di mana minggu Advent adalah 4 minggu sebelum perayaan Natal. Itu adalah mengandung arti dan makna bagi kita orang Kristen, bukan hanya sebagai simbolis saja, namun mengandung arti di dalam kehidupan kita orang Kristen. Dalam firman Tuhan ini menceritakan ataupun berbicara tentang seorang Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang hadir mendahului atau hadir terlebih dahulu sebelum Yesus Kristus hadir. Ia bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan juga ia dikenal sebagai guru yang juga membaptis dengan air di dalam sungai Yordan bagi orang-orang percaya yang mau dibaptis. Dan dapat dikatakan Yohanes Pembaptis ini juga
eh, pada akhir hidupnya cukup tragis karena ia harus mengalami situasi peristiwa yang memprihatinkan atau menyedihkan. Ia dibunuh secara tragis atas di mana ia mengkritisi sikap Herodes yang mengambil istri dari saudaranya, di mana ia menikah dengan istri dari saudaranya. Herodes juga namanya, namun Herodes ini ada banyak. Ada Herodes Antipas, ada Herodes Filipus. Yang di sini adalah Herodes Filipus. Ia mengambil istri dari Herodes Antipas sebagai istrinya, dan itu yang dikritisi oleh Yohanes Pembaptis sebagai sebuah perzinahan. Dan hal itulah yang kemudian menyebabkan ia harus mengalami situasi tragis di mana ia dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Itu adalah beberapa bagian cerita dari sosok Yohanes Pembaptis ini, di mana ia hadir untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan ia sendiri berseru bahwa bertobat kepada semua orang agar mereka boleh menerima pengampunan daripada Tuhan Allah. Oleh karenanya di sini, sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan, demikian pula pesannya bagi kita sebagai orang Kristen atau umat Allah. Kita diajak untuk mempersiapkan diri bagaimana dalam rangka kita menyambut masa Raya Natal, yang sudah kita memasuki masa Raya Natal pada bulan Desember ini. Meskipun dalam situasi yang berbeda, dalam situasi keprihatinan, dalam situasi sulit yang kita hadapi pada masa sekarang ini, namun hal itu tidak menyurutkan atau tidak mengurangi semangat sukacita kita dalam menyambut masa Raya Natal ini. Tentunya di dalam momen Natal ini kita diajak untuk merenungkan masa Advent ini, kita diajak untuk merenungkan keberadaan kehidupan kita. Bagaimana di dalam pengakuan dosa tadi ada banyak hal yang menjadi bagian dari introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjalani apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan kita? Oleh karenanya di dalam masa Raya Advent yang kedua ini, marilah kita merenungkan sejauh mana kita sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan apa yang masih belum kita kerjakan untuk Tuhan. Marilah kita selalu setia, sebagaimana makna Advent, lilin Advent yang kedua adalah kasih, cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita selalu tunjukkan cinta kasih dan kesetiaan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan bagaimana kita mengerjakan pekerjaan baik dan pelayanan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki masa Raya Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang akan disampaikan oleh pengurus atau penetua diakon lingkungan Bethlehem. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagi Tuhan, bagi kita semua. Dia lahir bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari katakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terkini dan teruskan, serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Dalam hatimu mari terima Dia. Buanglah tanggatmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhan, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari berkata, keselamatan oleh
Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa meneguhkan pengharapan iman kami kepadamu ya Allah. Kami selalu boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau ya Allah, dalam setiap situasi keadaan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tentu ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya semuanya itu adalah bagian dari sebuah proses kehidupan yang harus kami jalani dan kami lewati. Biarlah melewati pertolongan kuasa kasih Tuhan, kami boleh menghadapi bahkan melewati setiap tantangan pergumulan kehidupan yang senantiasa boleh kami terima dan kami hadapi di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa turut bekerja di dalam kehidupan kami, menghadirkan sukacita, damai sejahtera, berkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam masa Raya Advent yang kedua ini, kami selalu mempersiapkan diri dan hati kami untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di dalam hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Biarlah di dalam momen masa Raya Advent ini, kami selalu disadarkan untuk bagaimana kami menghadirkan cinta kasih, kesetiaan di dalam pengharapan, di dalam sukacita dan damai sejahtera kepadamu ya Allah. Kami percaya di dalam pertolongan kuasa kasih Tuhan, kami akan selalu boleh menerima sukacita, berkat, damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami jemaat Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu akan selalu boleh dinyatakan bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikian juga kami menyerahkan orang tua yang lanjut usia. Mari Engkau berikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu boleh menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami menyerahkan mereka jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kondisi sakit, baik yang mereka dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon lawatan jamahan tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh dipulihkan, disembuhkan melewati pengobatan, perawatan yang diberikan. Biarlah mereka boleh dipulihkan, disembuhkan secara sempurna daripada kuasa-Mu ya Allah. Kami serahkan tugas pekerjaan dan pelayanan kami, para pekerja gereja Tuhan, majelis jemaat, penetua, diakon dan seluruh pekerja gereja-Mu, terkhususnya di jemaat GKI Sababilah ini Tuhan. Di dalam kami mempersiapkan segala sesuatunya di dalam perayaan masa raya Natal. Biarlah kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan di dalam kehidupan kami. Engkau perlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu ya Allah, sehingga dengan pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan, nama Tuhan selalu boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni salah dan dosa kami, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu boleh menjadi pribadi yang bijaksana, mengerjakan hari-hari kehidupan kami dengan baik dan benar, serta berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan nas pengantar persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Marilah kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 115 bait pertama dan seterusnya hingga persembahan syukur kita selesai dikumpulkan. Berlutut di palunganmu.
jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.